Salam sejahtera buat Ibu Dosin, Abang Asdes, dan juga teman-teman sekalian. Izin perkenalkan diri, nama saya Boy Ninggolan, dengan NIM 11S240032 dari Prodi Informatika. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Praktikum 1 Alstrudat, Algoritma dan Struktur Data, di mana Praktikum 1 ini kita disuruh untuk mereview kembali tentang materi perkuliahan kita di semester lalu, yakni tentang eh, PPO, itu object oriented. Nah, di sini dikatakan di sini kita di sini disuruh membuat sebuah matriks aplikasi, matriks app, di mana nanti kita membuat kode matriks untuk bisa menampilkan operasi, eh, bisa menjumlahkan, menampilkan, mengurangkan, dan juga mengalihkan matriks. Nah, program ini harus nanti dibuat pada dua file Java, yaitu nanti ada file matrix.java-nya, kemudian ada satu lagi file yang berisi yang dinamakan matrix app.java. Nah, nanti di sini dikasih tahu ini untuk mengcompile gimana dan mengerunnya gimana. Nah, dan juga di sini dikasih tahu input yang harus kita masukkan, contoh input yang harus kita masukkan, dan outputnya juga harus sesuai dengan apa yang disampaikan di modul. Nah, kita langsung saja masuk kepada code kita. Oke, kita sudah masuk di code kita, di mana tadi disuruh membuat dua dua file, di mana file pertama itu adalah matrix.java. Nah, di mana kita mulai menjelaskan di bagian matrix.java-nya ini. Nah, ini nanti kode Java yang kita gunakan untuk atau dirancang untuk merepresentasikan matriks dua dimensi dengan melakukan operasi dasar seperti penjumlahan, pengurangan, dan perkalian tadi. Nah, di sini ada atributnya. Atributnya itu adalah di sini mulai dari private integer, eh, elemen ini. Ini nanti ini array 2D, maksudnya array 2D ini untuk nanti menyimpan angka-angka matriks 2 kali 2 nanti. Nah, kemudian di sini ada private integer baris. Nanti dia ini tujuannya untuk menyimpan jumlah baris matriksnya. Kalau yang kolom dia untuk menyimpan jumlah kolom matriksnya. Nah, untuk yang string name ini dia nanti untuk memberikan identitas atau nama untuk si matriksnya. Nah, ini atribut ini nanti semua diatur private, yang artinya data ini hanya bisa diakses secara langsung dari dalam kelas itu sendiri. Atau kalau waktu kita belajar PBO itu di bagian prinsip encapsulation. Nah, kedua kita masuk ke bagian constructornya. Nah, di bagian constructornya itu ada public matrix, integer baris, integer kolom, string name, baris sama dengan baris, kolom sama dengan kolom, elemen sama dengan new integer dari eh, yang array itu di tadi, itu baris dan kolomnya nantinya. Nah, kemudian di sini ada name sama dengan name. Nah, fungsinya si konstruktor ini nanti untuk membuat objek dari si matriks ya. Di mana saat kita membuat nanti misalnya kita masukkanlah new matrix nanti. Nah, di mana matriks ini dia barisnya itu dua, kolomnya itu dua, dan string name-nya itu ya kita buatlah misalnya matriks A. Nah, nanti dia akan menyimpan atau menyiapkan ruang di memori untuk matriks 2 kali 2, di mana barisnya 2, kolomnya 2, dengan string name namanya itu A. Nah, kemudian kita masuk ke bagian ini. Di sini ada set elemen, setter dan getter. Nah, fungsi setter and getter ini nanti dia nanti si setternya ini nanti atau set elemen ini nanti untuk mengisi nilai ke baris dan kolom tertentu atau kolom yang kita minta. Nah, si getnya ini nanti eh, untuk mengambil nilai ya untuk mengambil nilai dan dari mengambil nilai dari baris dan kolom yang kita eh, tertentu yang kita minta. Nah, kemudian di sini ada juga fungsi display. Display ini nanti dia akan mencetak semua isi matriks ke layar. Nanti di mana sini akan dia di sini ada digunakan nested loop. Ya, loop dalam loop, di mana loop yang pertama itu di mana dia for integer di mana i yang sama dengan 0, i-nya itu harus lebih kecil daripada baris i increment. Dan satu lagi nested if-nya nestednya itu nested loop-nya itu yaitu ketika integernya j sama dengan 0, j lebih kecil daripada kolom, j-nya juga increment. Nah, nanti dia akan
memprint memprint elemen dari si setiap matriksnya itu, matriks I dan juga matriks si J-nya tadi itu. Nah, kemudian ini sistem print line untuk ngasih apa space atau enter lah kalau nanti dia dicatat di output. Nah, kemudian kita masuk ke bagian berikutnya. Di bagian berikutnya ini adalah operasinya, mulai dari operasi penambahan add. Nah, di mana nanti yang add itu sampai sini ya. Nah, nah, di operasi add ini nanti dia akan cara kerja itu dia akan menambahkan nilai dari matriks eh, dari matriks B ke matriks yang ada saat ini atau ke dis nantinya. Nah, ke di sini. Nah, di mana nanti hasilnya nanti atau efeknya nanti matriks ini akan mengambil fungsi di mana fungsinya ini akan berubah nilai. Contohnya, jika kita buat misalnya A kita tambahkan dengan B, maka nilai yang ada dalam A akan berubah menjadi eh, nilai dari A ditambahkan dengan matriks A ditambahkan dengan matriks si B. Nah, kemudian kita lanjut juga ke bagian pengurangan. Di bagian subtract atau pengurangan ini eh, sama seperti yang tadi, di mana nanti kita akan mengurangkan nilai dari matriks B ke matriks yang ada saat ini. Nah, kalau yang tadi dia menjumlah, misalnya tadi eh, A sub sub dari atau subtract dari si B, berarti nanti nilai dari yang ada di dalam si A itu akan berubah menjadi nilai dari berarti matriks A dikurangi matriks B dikurangi dengan matriks A nantinya. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian perkalian. Kalau di bagian perkalian ini, uh, ya nanti dia akan kita menggunakan rumus perkalian matriks atau dot product. Di mana nanti kalau kita menggunakan rumus dot product itu berarti baris kali kolom nanti kan. Nah, berarti nanti di sini hasilnya nanti dia akan tidak mengubah eh, hasil matriks aslinya nanti, di mana dia nanti akan eh, dia akan menghasilkan matriks baru, di mana matriks barunya nanti berisi dari nilai perkalian dari apanya perkalian dari matriks A dan perkalian dari matriks B nantinya di sini. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian berikutnya. Kalau kita lanjut ke bagian berikutnya itu adalah di matriks F ini, ya, matriks F.Java ini. Nah, kalau kita di matriks Java ini yang pertama itu ini. Nah, yang pertama itu adalah kita import dulu untuk si release-nya dan util scanner-nya itu untuk ini kita untuk menggunakan release ini untuk input outputnya. Kemudian di sini ada matrix add nanti yang pertama itu kita inisialisasi dan input matriksnya. Nah, nanti release ini nanti digunakan untuk menyimpan banyaknya objek matriks yang kita buat nanti objek matriksnya ini dinamis bukan statis sehingga tidak ada batasan ukurannya. Nah, kemudian di sini nanti ada loopnya ini di mana loopnya ini nanti dia akan melakukan perulangan sebanyak jumlah yang dibutuhkan di mana di dalam loop program akan meminta nama matriks, jumlah baris dan kolom serta isi dari elemennya nantinya. Nah, kemudian setelah data-data kita lengkap, objek matriks itu akan dimasukkan nanti ke dalam si array list-nya itu. Yaitu nanti dimasukkannya itu dengan matriks add matriks ini nantinya. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian kedua, yaitu itu nanti untuk pemilihan matriksnya input ini, input targetnya nih. Nah, di mana nanti kita di sini ada try catch atau error handling, di mana program ini nanti akan menggunakan blok try catch segwit, di mana nanti jika pengguna memasukkan angka yang tidak ada daftar, misalnya ada dua matriks tapi inputnya itu 5, maka program itu akan crash dan akan menampilkan pesan matriks ke ini tidak tersedia. Nah, dan program akan berhenti atau kita ini dengan tanda dengan return. Kemudian nanti akan dibuat proses pemilihan ini akan dilakukan 2 kali, di mana nanti supaya kita mendapatkan target 1 dan juga target 2 nantinya. Nah, kemudian di sini kita lanjut ke bagian berikutnya. Di bagian berikutnya itu kita akan masuk ke bagian penjumlahan matriks. Nah, ini di bagian penjumlahan matriksnya ini dikatakan di sini ada boolean valid, di mana nanti program akan memanggil kode matriks A
matriks B nantinya. Di mana nanti dia di sini artinya kita menambah metode memanggil metode dari si add ini, add matriks B ini dan kepada si matriks si A-nya ini. Nah, maka nanti operasi ini akan mengubah isi matriks si A secara permanen, di mana nanti dia akan menjadi berisi penjumlahan dari matriks A ditambah matriks B. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian operasi pengurangan. Kalau di operasi pengurangan, dia akan memanggil nanti substrak matriks B. Nah, berarti nanti dia mengubah, nanti yang diubah itu justru isi dari matriks si B-nya, bukan matriks si A lagi. Nah, kalau substrak ini berarti nanti dia akan membuat pengurangan matriks nantinya. Matriks B dikurang matriks A nantinya. Kemudian kita lanjut ke bagian berikutnya. Kalau bagian berikutnya itu adalah di sini nanti perkalian matriksnya. Nah, kalau di perkalian matriksnya itu perbedaannya dengan tambah dan kurang. Kalau kita menggunakan multiply atau perkalian, dia akan mengembalikan objek baru nantinya. Di mana objek barunya itu nanti misalnya program melakukan dua perkalian, di mana dua perkalian ini contohnya matriks C nanti dikalikan dengan matriks A. Nah, itu akan dia akan menghasilkan nanti suatu objek baru, suatu objek matriks baru nantinya. Nah, kemudian eh, jika ukuran matriks itu nanti dikatakan di situ tidak memenuhi apa syarat perkalian atau misalnya kolom C itu tidak sama dengan baris si A-nya, berarti nanti metode akan mengembalikan nilai nol atau hasilnya eh, atau hasil tidak akan ada yang ditampilkan nantinya. Nah, kita coba saja langsung untuk menjalankan program kita di sini. Di sini ya ini pertama ini untuk kita mengcompile run program kita, kemudian kita masukkan input-input yang ada di modul satu A, dua, dua, satu, dua, tiga, empat, kemudian satu itu satu. Nah, langsung dikasih tahu hasil penjumlahan dari matriks satu dengan satu dengan ke satu, hasil dari matriks A-nya langsung dikasih tahu, hasil dari pengurangannya juga langsung dikasih tahu. Dan yang terakhir itu nanti kita buat tiga di sini. Nah, tiga itu di sini langsung dikasih tahu matriks ketiga di mana dia sudah melebihi sehingga nanti dia index to uh, aux of bound of length satu di mana nanti matriks ketiga ini dikatakan langsung tidak tersedia. Nah, karena tidak memenuhi syarat-syarat yang telah kita berikan tadi. Nah, hasil ini sudah sama dengan yang diminta di modul. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.